Nah, pandemi selama hampir 2 tahun lebih ya yang penuh, itu memberikan satu pembelajaran bagi kita semua. Masyarakat mulai aware terhadap kesehatan, juga mulai juga sadar bahwa adanya istilah dulu terkenal komorbid yang menjadikan satu pasien menjadi rentan terhadap COVID-19 ini. Komorbid itu sebetulnya adalah penyakit-penyakit yang katastrofik. Nah, ini saya perhatikan akhir-akhir ini bertambah rumah sakit yang baru maupun yang lama juga menawarkan lebih fokus kepada Center of Excellence di penyakit-penyakit komorbid tadi. Seperti katastrofik itu seperti jantung ya, seperti stroke, lalu onkologi gitu. Nah, ini rumah sakit sekarang sudah mulai menambah. Dulu kan mungkin layanannya yang rata-rata. Nah, sekarang sudah mulai nih fokus-fokus ke arah sana. Nah, ini yang saya perhatikan menjadikan lesson learn bagi semuanya, bukan hanya masyarakat tapi juga dunia kesehatan dan rumah sakit. Oke, baik. Kemudian di industri kesehatan dan rumah sakit sendiri ini juga menarik begitu ya, karena kita baru saja melihat kemarin ya RUU Kesehatan ini sudah disahkan ya, sehingga tentu ada beberapa hal yang menjadi perhatian baik bagi industri kesehatan maupun juga pelaku usaha di sektor rumah sakit begitu. Dari dokter sendiri melihatnya seperti apa? Apa poin-poin yang menarik dan akan memberikan perubahan kepada industri dengan adanya undang-undang ini? Oke, undang-undang itu kan selalu dibuat untuk mengakomodir kondisi yang saat ini ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kita harus selalu positif ya melihat segala perubahan. Ada undang-undang baru, pasti itu ada peluang-peluang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini mungkin status quo ya yang harus diselesaikan. Nah, satu hal yang paling penting di dalam undang-undang ini adalah bagaimana kita mengisi kekurangan SDM, baik dokter spesialis maupun juga tenaga kesehatan lain, juga distribusinya. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi kita semua termasuk rumah sakit holding BUMN ini, karena kami ini punya rumah sakit yang spreadingnya merata ya dari Sorong, dari Papua sampai ke Aceh gitu. Dan tempatnya bukan hanya di kota-kota besar seperti holding-holding rumah sakit lainnya, itu di kota-kota ibu kota gitu ya. Kami itu ada di kota-kota yang kecil di kabupaten mungkin jarang terdengar seperti Muntok, Karimun ya, Tanjung gitu. Nah, itu adalah tempat-tempat yang mungkin kita bisa tawarkan sebagai tempat untuk lahan untuk hospital base tadi kan. Sekarang spesialis akan shifting bukan hanya university base tapi juga hospital base. Nah, ini akan menjadi peluang bagi para dokter tadi, dokter-dokter umum menjadi dokter umum plus gitu ya. Dengan bisa juga belajarnya dengan media dengan mempergunakan teknologi yang ada, dengan rumah sakit pengampu, universitas pengampu, tapi dokter-dokternya bisa belajar di community langsung tentang penyakit-penyakit apa yang dibutuhkan di masyarakat. Itu saya rasa menjadi satu peluang. Lalu peluang lain juga adalah teknologi ya, kita dengan undang-undang itu kita didorong untuk keep up sama teknologi yang terbaru. Kita harus update terus dengan best practice yang ada di luar, sehingga mungkin ini bisa menjadi trigger bagi kita semua di dunia kesehatan, rumah sakit untuk terus melakukan transformasi. Oke, baik. Artinya tadi pergerakannya juga akan lebih dinamis begitu ya, Dok ya. Nah, kemudian yang menarik juga begitu ya dari industri kesehatan. Ini pemerintah juga tampaknya sudah sangat excited ya untuk menyambut nanti KEK Sanur yang nanti akan dibangun rumah sakit besar dengan standar internasional. Kemudian juga nanti rumah sakit ini akan masuk under IHC ya sebagai holdingnya juga. Seperti apa sebetulnya persiapan hingga saat ini untuk KEK Sanur dan apa saja yang akan dihadirkan di KEK ini ke depannya, Dok? Jadi kita mendapatkan amanah dari Presiden Jokowi bahwa bagaimana kita BUMN ini bisa membantu mengurangi devisa negara yang keluar, dan tercatat dari penelitian itu ada sekitar 2 juta orang pergi setiap tahunnya ke luar negeri yang bisa menghabiskan hampir 100 triliun ya untuk yang keluar. Nah,
ini dibuatlah kita melakukan evaluasi tentu ya, apa yang orang Indonesia sering pergi ke luar negeri. Nah itu kita membuat satu rumah sakit di Bali ini dengan provide center of excellence seperti kardio, onkologi, neuro, dan neuro tuh syaraf ya, dan gastroenterolo, dan terakhir ortopedi. Nah 5 inilah yang akan dihadirkan di KEK ini, di kawasan ekonomi khusus. Selain itu bagaimana untuk menggaining trust ya terhadap masyarakat yang sudah pergi ke luar ini. Nah kita melakukan kolaborasi partnership dengan institusi kesehatan yang nomor 1 di dunia gitu, untuk mengajarkan kita bagaimana mendeliver service dengan lebih baik dan juga dengan high tech, dengan good quality patient safety dan quality assurance yang lebih baik. Itu yang akan kita siapkan dan kita lakukan di sana. Rencana ini akan buka di sekitar bulan April Mei 2024. Saat ini pembangunan fisiknya masih sesuai dengan jadwal, dan SDM-nya juga ya, SDM ini kita sekitar 60-70% lah sudah terpenuhi, dan kita juga yang berita baiknya adalah kita mengundang diaspora Indonesia, putra-putra terbaik Indonesia untuk pulang dan berkontribusi di sini. Di undang-undang tenaga kesehatan yang baru dimungkinkan juga birokrasinya diperpendek lah ya. Jadi tidak lagi harus melakukan adaptasi di universitas dalam jangka waktu lama. Jadi ini dimungkinkan dengan jalur rekognisi, universitasnya memang sudah terpercaya, maka tidak perlu lagi adaptasi di universitas gitu ya, bisa langsung bekerja di KEK ini. Lalu yang kedua, kalau memang belum terrekognisi maka harus melakukan adaptasi, tapi adaptasinya langsung di rumah sakit gitu, tentu dengan supervise dari kolegium dan berikutnya hanya untuk tenaga kerja asing yang memang kita tidak punya itu dimungkinkan untuk hadir. Jadi dari sisi SDM juga ada relaksasi ya, sehingga bisa menyerap lebih banyak. Lalu berikut lagi adalah tentang obat ya, ada obat-obatan yang mungkin di aspek pengobatan kanker ya, yang mungkin belum ada atau beredar di Indonesia, tapi secara best practice itu udah terbiasa digunakan di luar negeri. Artinya sudah dapat izin mungkin di Amerika atau di Eropa gitu, itu bisa dibawa di KEK ini. Gitu. Tapi hanya untuk di KEK saja gitu artinya ya. birokrasi juga akan lebih dipermudah ya dari berbagai sisi. Ya itulah terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini. Jadi KEK itu kolaborasi dari berbagai kementerian, baik Kementerian Kesehatan, BUMN, juga maritim dan investasi. Termasuk pariwisata juga ya. Dari Menko juga dengan Dewan Nasionalnya. Jadi kita bahu-membahu lah semua pihak, bagaimana ini problem ini bisa diselesaikan. Problem orang pergi keluar menghabiskan devisa itu. Dan makanya termasuk juga tadi wisata kesehatan begitu ya, karena memang biar sekalian semuanya ada di Bali begitu ya. Jadi sekalian healing BUMN, dan jalan-jalan. Betul. Nah, karena nggak ada orang yang tidak mau pergi ke Bali ya. Pasti kan senang, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga Bali sudah bergaung ya. Daya tariknya. Nah, inilah juga digunakan kita ada InJourney gitu, dengan di bawah BUMN juga kita membuat satu integrated wisata kesehatan, baik dari akomodasinya, nanti juga dari transportasinya juga, dan hal-hal lain lah yang mendukung itu. Jadi bukan hanya kesehatan di KEK ini, tapi kita memberikan value added value yang lebih lah. Bukan itu. Jadi artinya memang bersinergi ya tadi dari berbagai pihak untuk menciptakan tadi wisata kesehatan, dan dari sisi rumah sakit juga tentunya tadi ada kemudahan-kemudahan dan kelebihan-kelebihan yang tentunya bisa ditawarkan begitu. Nah, tapi dari perannya IHC sendiri kan tentu nanti akan fokus kepada rumah sakit, standarisasi juga, kemudian juga tadi mengundang kembali dokter-dokter diaspora yang sudah keluar untuk kembali ke tanah air dengan adanya KEK ini, kemudian juga tadi disebutkan ada TKA juga begitu ya. Tapi antusiasmenya Ibu seperti apa sejauh ini?
antusias dari TKA juga banyak ya. Namun kita kan tetap harus selektif dari hal itu. Oleh karena itu kami membentuk yang namanya Medical Advisor Board yang terdiri dari para guru besar, diambil dari banyak universitas, dari Unhas, dari UI, dari juga Unpad, UNER, Udayana juga gitu. Jadi istilahnya KEK ini bukan hanya milik BUMN tapi milik Indonesia. Jadi kita melibatkan banyak putra-putra dan guru-guru besar terbaik untuk melakukan screening kredensial terhadap tadi TKA tadi. Jadi kita sangat-sangat selektif ya untuk hal ini. Juga untuk diaspora kami dari sisi internal IHC kita melakukan screening dulu. Setelah itu nanti akan di screening lagi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi so far kita udah satu visi dan satu frekuensi lah ya. Jadi saya sangat optimis tentang hal itu. Iya, tentunya kita juga sangat excited ya Bu ya. Nanti akan melihat seperti apa KEK Sanur ini akan beroperasi di bulan Mei 2024 ya. Kurang dari 1 tahun lagi tentunya persiapan juga masih terus dilakukan ya untuk memastikan KEK ini juga akan siap beroperasi di waktu yang sudah ditentukan begitu. Nah kemudian dokter, kalau kita lihat ya dari sisi kinerja Pertamedika IHC hingga semester 1 di tahun 2023 ini, mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa dan melihat tadi ya sekali lagi memang saat ini juga pandemi sudah berganti status menjadi endemi sehingga akhirnya memang ada strategi-strategi lain yang harus dilakukan oleh rumah sakit begitu ya. Nah sejauh ini seperti apa dan apa yang menjadi pemberat serta pendorong untuk kinerja rumah sakit di sepanjang tahun ini? Baik. Jadi kalau kita bicara pandemi itu satu hal yang kita tidak bisa menjadi ukuran ya, karena itu kan situasinya adalah situasi khusus. Namun kalau dilihat dari tahun 2019 ya saat normal dengan kondisi saat ini 2023 kondisi dari IHC ada kenaikan sekitar 20% dari sisi revenue. Untuk penyakit-penyakit yang non-COVID juga dari 2022 ke 2023 di triwulan pertama dan kedua ya, jadi semester 1 itu kita juga sudah naik gitu ya. Jadi itu saya menganggap satu peluang ya, bahwa asalkan kita melakukan penetrasi yang lebih baik, juga apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kita provide. Jadi harus match ya dengan kebutuhan yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa IHC itu di daerah-daerah terpencil, bukan hanya di kota besar. Apa yang dibutuhkan di daerah-daerah terpencil, misalnya tentang layanan ibu, anak, penyakit dalam gitu ya, yang dasar itu harus inikan. Lalu sediakan. Lalu yang berikut kalau bicara tentang kendala gitu tadi ya, sebetulnya keunikan dari holding ini adalah holding ini kan mengintegrasi rumah sakit BUMN yang selama ini sendiri-sendiri. Ya. Tentu dengan culture dan sistem yang berbeda-beda. Nah ini merupakan tantangan buat IHC bagaimana membuat satu holding yang sama culture-nya dengan culture kita ini kan yang pertama akhlak ya. Akhlak itu bisa dijabarkan secara teknis tuh dalam sebagai kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana harus adaptif, harus kita harus selalu lesson learn-nya banyak, harus belajar gitu ya. Maka kita bikin seperti 200 jam per tahun setiap orang untuk belajar gitu ya. Nah, itu satu sisi dari sistem culture dan juga dari sistem. Nah, ini yang kita memang sedang memperbaiki dan juga transformasi dalam hal digitalisasi tadi. Digitalisasi bukan hanya bikin streamline operationnya menjadi lebih streamline, tapi juga bagaimana dari sisi manajemen memonitor master data dan melakukan kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada dari seluruh rumah sakit. Oke, baik.